Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh soleha. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran tematik. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anandaku sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik kita di tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Keyword atau kata kunci dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, pengaruh cuaca terhadap transportasi, yang kedua, menjumlahkan pecahan, dan yang ketiga, sikap bersatu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, murid mampu mengetahui pengaruh cuaca terhadap transportasi. Yang kedua, murid mampu menumbuhkan sikap bersatu. Dan yang ketiga, murid mampu menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan. Ambak atau apa manfaat bagi diriku? Jadi manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita mendapatkan informasi dalam teks tentang apa pengaruh cuaca terhadap transportasi. Nah, kita juga mampu menjaga sikap bersatu dalam keberagaman, serta kita juga mampu menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan. Nah, anandaku sekalian, Ustazah mau tanya, siapa yang biasa menonton berita? Nah, berita apa saja yang biasa kalian tonton? Nah, banyak sekali peristiwa yang biasa muncul dalam acara berita. Salah satunya adalah berita bencana dan kecelakaan yang bisa disebabkan oleh cuaca ekstrem. Misalnya ketika hujan badai, ya, banyak terjadi kecelakaan, misalnya pohon roboh, ya, yang menimpa kendaraan, longsor, banjir, dan lain-lain, ya. Nah, terjadinya bencana tanah longsor merupakan salah satu akibat cuaca yang buruk. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus. Nah, apalagi dampak cuaca bagi kehidupan manusia? Nah, coba kalian baca dampak atau pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia pada halaman 82. Nah, di situ ada teks tentang pengaruh cuaca terhadap transportasi. Nah, pada cuaca hujan, biasanya kita akan lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Jika harus bepergian, kita akan lebih memilih menggunakan alat transportasi seperti mobil dan bus. Dengan demikian, kita akan terlindungi dari hujan. Ketika hujan, jalanan menjadi lebih licin. Hujan juga membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati ketika berkendara. Aktivitas penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Misalnya, ketika hujan turun, jarak pandang akan berkurang. Akibatnya, pilot akan sulit mengarahkan pesawat. Adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Di dalam awan badai, terdapat arus udara naik dan turun yang dapat menghempaskan pesawat. Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat terbang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Transportasi laut juga tak lepas dari pengaruh cuaca. Pada cuaca badai, angin akan bertiup kencang. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi air laut. Gelombang yang tinggi dapat menenggelamkan kapal. Hal tersebut tentu sangat membahayakan. Ya, anak-anakku sekalian, dari teks bacaan ini banyak sekali informasi yang bisa kita ketahui, ya.
Ternyata yang pertama, ketika hujan, ya jarak pandang kita itu sangat terbatas, ya sehingga kita perlu untuk berhati-hati dalam berkendara. Kemudian yang kedua, ketika hujan juga dan badai, pilot akan kesulitan untuk mengarahkan pesawat karena jarak pandangnya juga berkurang, ya. Nah, di dalam badai juga ternyata ada yang namanya arus udara naik dan turun yang bisa menghempaskan pesawat. Tak lupa juga transportasi laut seperti kapal, ya. Kalau cuaca lagi buruk, maka akan menyebabkan gelombang tinggi air laut yang dapat menenggelamkan kapal. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 82 ya. Untuk memahami suatu bacaan, kita harus mengetahui setiap kata yang ada di dalam teks. Nah, coba perhatikan kata dan artinya berikut. Nah, dalam teks tadi ada beberapa kata yang bisa kita dapatkan yang mungkin anak-anakku sekalian belum paham ya apa maksud dari kata tersebut. Nah, di sini Ustazah sudah tuliskan ada beberapa kata ya. Yang pertama, transportasi. Nah, transportasi artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berpindah tempat. Kemudian ada kata pandang. Nah, pandang ini artinya adalah penglihatan. Ya, jarak pandang. Jadi jarak penglihatannya kita. Yang ketiga, menghempaskan sama dengan membanting. Ya. Kemudian aktivitas artinya kegiatan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kata arus. Ya, arus naik turun tadi yang di pesawat. Nah, artinya adalah aliran. Nah, mungkin anak-anakku sekalian, ada kata baru yang tidak kalian pahami, boleh kalian tuliskan di buku dan kalian cari artinya di Kamus Bahasa Indonesia ataupun di internet. Tapi ingat, ketika ingin melakukan pencarian di internet, minta bantuan kepada ayah dan bunda ya. Cuaca yang ekstrim memang kadang menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, bahkan tsunami ya. Nah, bencana banjir dan tanah longsor bisa terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus. Banyak dari warga yang kehilangan tempat tinggal akibat dari bencana ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita harus bersatu untuk saling membantu orang yang terkena bencana. Nah, caranya seperti apa? Misalnya, kita mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang terkena bencana, mengumpulkan pakaian yang masih layak untuk dipakai, makanan, ya, selimut. Nah, untuk diberikan kepada orang-orang yang terkena bencana. Nah, membantu orang yang terkena musibah itu juga adalah salah satu contoh sikap bersatu, ya. Dan dalam Islam pula kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Nah, anakku sekalian, ternyata cuaca juga berpengaruh terhadap makanan yang kita makan. Nah, dalam cuaca dingin, kita biasanya memilih makanan yang hangat, pedas, dan berkuah. Sedangkan ketika cuaca panas, kita akan lebih memilih makanan yang dingin dan menyegarkan. Misalnya seperti es serut dan semangka. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, hari ini cuaca sangat cerah. Ibu membeli buah semangka di pasar untuk dinikmati bersama. Ibu memotong semangka tersebut menjadi 16 bagian sama besar. Setelah dipotong, semangka disajikan di atas meja. Nina memakan semangka sebanyak 2/16 bagian. Sedangkan Andi memakan sebanyak 3/16. Nah, berapa bagian semangka yang sudah dimakan? Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa ibu pergi membeli semangka. Nah, kemudian semangka tadi dipotong menjadi 16 bagian. 2/16 bagian telah dimakan oleh Nina. Kemudian 3/16 bagian juga telah dimakan oleh Andi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bagian semangka yang sudah dimakan.
Nah, berarti kita akan jumlahkan bagian yang sudah dimakan oleh Nina dan bagian yang telah dimakan oleh Andi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian bisa lihat di halaman 84 ya. Nah, pertama-tama kita buat gambar dulu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan persoalan tadi ya, soal tadi itu dengan cara membuat gambar terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu 16 bagian ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi ada 16 bagian. Nah, dua bagian ini yang berwarna biru adalah bagian yang dimakan oleh Nina. Sedangkan 3 bagian ini adalah bagian yang dimakan oleh Andi. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Nah, dengan melihat gambar, kita dapat memperoleh jawaban. Bagian semangka yang sudah dimakan adalah yang diwarnai. Nah, coba kita hitung bersama bagian yang telah diwarnai. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagian yang telah diwarnai adalah 5 dari 16. Sehingga jumlah semangka yang telah dimakan adalah 5/16. Ya, seperti itu. Nah, soal tersebut juga bisa kita selesaikan dengan penjumlahan pecahan langsung seperti berikut. Oke, tadi yang dimakan Nina adalah 2/16 ya, ditambah dengan jumlah yang dimakan Andi, 3/16. Caranya sama seperti kemarin. Nah, karena penyebutnya sama, ya sama-sama 16, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Jadi 2 ditambah 3/16 sama dengan 5/16. Ya, jadi kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan gambar, yang kedua tanpa menggunakan gambar langsung menjumlahkan. Nah, kalian juga bisa melihat contoh lainnya pada buku kalian di halaman 87. Ya, Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Syukron wa jazakumullahu khair atas perhatian Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.